Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ira Indriani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran sebagai tugas akhir KKPLP 2020. Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Ira Indriani. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu akan meng-cross-check kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Siapa yang tidak hadir? Baik, hadir semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bersama kalian pada kesempatan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan mengenai konsep produksi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan mengenai konsep distribusi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan mengenai konsep konsumsi. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan mengenai hubungan antar pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui peran pelaku ekonomi. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita memerlukan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita agar mencapai kesejahteraan dalam hidup. Nah, dari situ kita dapat tahu apa sih itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi beberapa anak-anak. Ada yang tahu? Benar sekali. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Ya, kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa untuk bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi diantaranya yang pertama, faktor sumber daya alam. Yang kedua, faktor modal. Yang ketiga, keahlian. Dan yang keempat, tenaga kerja. Nah, dalam produksi ini berfungsi sebagai untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam teori produksi, di sini faktor-faktor produksi merupakan input, sedangkan hasil dari produksi merupakan output. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan produksi. Anak-anak pasti sering mengamati hal-hal yang ada di sekitar kalian. Semisal seperti adanya pabrik, adanya warung. Di situ kan mereka mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi barang yang siap digunakan atau barang jadi. Mereka semua sedang melakukan kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Ada yang tahu apa itu kegiatan distribusi? Ya, kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang pertama yaitu produk, yang kedua pasar, dan yang ketiga yaitu produsen. Kenapa sih produk menjadi salah satu faktor distribusi? Karena produk di sini disalurkan dari produsen ke konsumen dengan pertimbangan nilai barang dan kualitas barang. Dan yang kedua yaitu pasar. Kenapa pasar mempengaruhi faktor distribusi? Karena penyaluran barang dari produsen ke konsumen akan ditampung oleh suatu pasar untuk agar produknya dikonsumsi oleh suatu konsumen. Dan yang terakhir yaitu produsen.
Kenapa sih produsen sangat berpengaruh pada faktor distribusi? Karena produsen merupakan tahap awal barang dan jasa diproduksi dan disalurkan oleh distributor ke suatu pasar agar bertemu dengan konsumen. Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Kalian pasti tahu nih, apa saja yang termasuk distributor. Misalnya seperti penyaluran ikan dari tempat pelelangan ikan ke pasar. Yang kedua, semisal dari petani beras itu menyalurkan barangnya ke pasar juga, dan yang lain-lain. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini terdapat dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Apa saja yang termasuk faktor ekonomi? Yang pertama yaitu ketersediaan barang, yang kedua tingkat pendapatan, dan yang ketiga tingkat harga. Sedangkan faktor non-ekonomi yaitu pendidikan, tempat tinggal, budaya, agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori kardinal, yang kedua teori ordinal. Dari teori kardinal ini, tingkat kepuasan konsumen diukur dengan satuan tertentu, semisal rupiah, jumlah, dan lain-lain. Sedangkan pada teori ordinal, tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa diukur dengan nominal. Contoh kegiatan konsumsi, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Ibu akan memberi contoh ya. Kalian sehari-hari pasti memerlukan makanan, pakaian, minuman. Nah, dari situ kalian tahu apa contoh dari kegiatan konsumsi, yaitu dengan kalian mengkonsumsi makanan, kalian membutuhkan pakaian, itu merupakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Apa sih itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan subjek kegiatan ekonomi, baik individu maupun badan usaha maupun pemerintah dalam melakukan aktivitas ekonomi. Macam-macam pelaku ekonomi diantaranya yang pertama, rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan macam-macam pelaku ekonomi. Selanjutnya Ibu akan membahas satu persatu dari pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi. Di sini berperan sebagai mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari faktor produksi. Nah, dalam rumah tangga konsumsi ini berhak menerima imbalan, yaitu berupa sewa tanah, upah, ataupun gaji. Nah, anak-anak, dalam rumah tangga produksi ini juga membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, yaitu membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan lain-lain. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai pengatur, di sini pemerintah akan mengatur perekonomian negara agar terjadi stabilitas dan mencegah adanya kerugian bagi rakyatnya. Yang kedua yaitu sebagai konsumsi. Sebagai konsumsi, pemerintah di sini akan mengonsumsi sebagai perputaran roda perekonomian, seperti menggunakan tenaga ahli dan lain-lain. Dan sebagai produsen, di sini pemerintah memproduksi secara vital, yaitu seperti PLN, BUMN, dan baik selanjutnya untuk yang terakhir pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri yang berperan sebagai produsen di sini yaitu untuk barang-barang yang akan diekspor. Sedangkan masyarakat luar negeri yang memiliki peran sebagai konsumen di sini yaitu mengenai barang-barang yang akan diimpor atau dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri sebagai investor. Di sini masyarakat luar negeri akan menanamkan modalnya. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antar pelaku ekonomi. Anak-anak bisa melihat di sini. Ini merupakan hubungan antar pelaku ekonomi dua sektor,
pelaku ekonomi campur tangan pemerintah atau 3 sektor, dan hubungan pelaku ekonomi 4 sektor. Tadi pemaparan materi mengenai pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian, di sini Ibu akan memberikan kuis, yaitu benar atau salah, untuk kalian semua agar kalian lebih memahami materi yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Memasuki kuis yang pertama. Ibu Karima sedang berbelanja di pasar, membeli ikan dan cabai seharga Rp25.000. Di sini benar atau salah Ibu Karima melakukan kegiatan produksi? Siapa yang tahu? Baik, Lita, silakan menjawab. Ya, benar sekali. Di sini Ibu Karima tidak melakukan kegiatan produksi. Ibu Karima di sini melakukan kegiatan konsumsi karena telah membeli satu barang atau jasa di suatu pasar. Baik anak-anak, kita masuk kuis kedua. Jika kalian tahu jawabannya, kalian klik icon raise your hand pada aplikasi kalian. Baik, langsung saja Ibu buka kuis yang kedua. Bapak Rizky memiliki suatu pabrik dan di pabrik tersebut memproduksi suatu ikan yang dijadikan sarden. Bapak Rizky sedang melakukan kegiatan distribusi. Benar atau salah? Iya, Nia? Ya, jawabannya di sini salah. Karena Bapak Rizky di sini sedang melakukan kegiatan produksi. Baik, anak-anak. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kita juga sudah kuis. Apakah ada yang ditanyakan dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi? Baik, tidak ada. Jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa kesimpulannya? Mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, benar sekali. Bahwa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Dari kegiatan ekonomi, kita mengetahui adanya pelaku-pelaku ekonomi. Apa saja? Yang pertama, rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kali ini sudah cukup. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya bersama Ibu. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan dan semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.